gundukan tanah dan sebagainya. HQ-Train merupakan suatu layar yang dipasang di belakang layar penutup pada Persenium. Proses kerja layar ini juga ada yang dilaksanakan dengan sistem Placer. Terminator merupakan suatu bingkai yang dipasang di bagian belakang Persenium untuk mempersempit mulut kertas. Teaser adalah lembaran kain yang direntangkan melintang antara dua terminator bagian atas dan simetris dengan terminatornya dan dapat dinaik turunkan menurut kebutuhan. Wing termasuk jenis plat yang dipasang belajar ke belakang di kiri kanan arena pentas dengan jarak tertentu sebagai sarana pembentuk ruang. Border merupakan lembaran kain yang direntangkan melintang antara dua wing bagian atas. Border ini simetris dengan wing dalam fungsinya sebagai pembentuk ruang. Selorama berbentuk kanapas yang agak melengkung dan dipasang atau digantung di bagian belakang area pentas backdrop untuk menggambarkan latar belakang baik dengan sorotan sinar berwarna atau dengan proyektor film dengan sendirinya. Kain yang digunakan adalah jenis kain putih tembus pandang. Di samping skleroma sebagai kanvas adalah jenis skleroma dengan fungsi yang berbeda-beda. Skleroma yang berfungsi sebagai netter penggambaran suasana atau keadaan di dalam ruang atau rumah. Skleroma berfungsi sebagai elektrod penggambaran suasana atau keadaan di luar ruang atau rumah. Penggunaan dekorasi untuk suatu pergelaran di samping mengingat kondisi pentas juga harus mempertimbangkan konsep cerita, tema, cerita, warna lampu yang digunakan dalam pertunjukan. Biasanya dekorasi pergelaran tari jarang menggunakan walaupun ada hanya pada event tertentu. Ini diharapkan setting tempat akan dapat dimengerti penonton. Perlengkapan dekorasi. Dekorasi yang merupakan sarana pelengkap dalam suatu pelayanan teater terdiri dari bermacam-macam. Setiap adegan dari suatu lakon yang digelar bisa jadi memerlukan dekor tradisi sesuai dengan situasi lingkungannya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa hanya pada teater Persenium ada sejarah suatu pergelaran dan menggunakan dekorasi yang lengkap. Yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan suatu konsep dekorasi ada beberapa seperti tersebut di bawah ini. Terbuat dari lembaran kain baik yang ada lukisannya maupun yang tidak. Pada kelompok teater tradisional, drop ini dilukis dengan digunakan sebagai latar belakang suatu adegan. Drop ini dipasang menggantung dan dapat dinaik turunkan dengan cara menggulung. Sistem kontur drop tersebut pada masa kini drop lebih banyak digunakan sebagai backdrop dan dipasang di pentas paling belakang. Drapery terbuat dari kain yang polos. Drapery ini dapat berfungsi sebagai backdrop sebagai hiasan Persenium bagian atas dalam, sebagian tari pembuka dalam dan penutup. Grand drapery. Flat terbuat dari kain yang direkatkan pada kerangka kayu dalam bentuk tertentu menurut kebutuhan yang termasuk flat antara lain dinding yang berpintu dan jendela, tiruan gapura, tiruan batang pohon, dan tiruan benda-benda ekspresif. Plastik pitches adalah suatu dekorasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan efek hingga dimensi, misalnya bebatuan pepohonan, gundukan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dekorasi alam terbuka dan dekorasi tertutup dari video Opera Hanuman Supra Hanuman. Dekorasi alam terbuka adanya elemen api, dan dekorasi alam tertutup adanya gambaran menyerupai api, smoke, dan tongkat trisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naf Altaflu Vigo, absen 19, kelas 11 bahasa. Di sini saya akan menyampaikan tarias tata panggung atau dekorasi panggung dan pengertiannya. Yang pertama, tata rias adalah suatu yang mengatur tentang penampilan wajah. Kedua, tata busana adalah suatu yang mengatur tentang baju yang ingin dipakai untuk tampil dalam kontes ataupun dalam pementasan. Yang ketiga, tata suara adalah
suatu yang mengatur tentang suara maupun musik. Yang keempat yaitu tata panggung adalah suatu yang mengatur apa saja yang dibutuhkan dalam panggung dalam persiapan pementasan. Yang kelima atau yang terakhir, tata lampu adalah suatu yang mengatur tentang lampu yang ada dalam panggung. Yang kedua yaitu seni dekorasi panggung, berarti menghias atau memperindah objek panggung supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Misalnya, dekorasi dalam kaitannya dengan pesta adalah menciptakan suasana yang sesuai acara melalui hiasan bunga, penataan perabot, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang tata dekorasi pementasan. Saya akan menganalisis tata dekorasi berjudul Pementasan Asmara Seribu Candi Opera Bandung Bondowoso. Pengertian tata dekorasi atau scenery. Tata dekorasi adalah elemen visual yang melingkup seluruh area pemain. Elemen-elemen visual tersebut antara lain benda-benda alam, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, dan perabot rumah tangga lainnya. Fungsi dekorasi adalah untuk membantu menghidupkan suasana sehingga lakon menjadi hidup. Tata dekorasi dibagi menjadi dua, yaitu tata dekorasi alam terbuka dan tata dekorasi alam tertutup. Untuk pementasan Asmara Seribu Candi Opera Bandung Bondowoso menggunakan tata dekorasi alam terbuka karena pementasan berada di luar ruangan dan menggunakan properti seperti batu-batuan sebagai candi, pepohonan, dan bunga agar terlihat hidup. Untuk pencahayaan, jenis lampu sebagai berikut: follow spotlight untuk lampu yang memiliki intensitas atau berkekuatan besar untuk mengikuti pemain ketika berjalan atau bergerak. Following untuk lampu yang mempunyai kekuatan yang besar tanpa lensa untuk menerangi daerah pemain tersebut. Black strobe. Terima kasih.